Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha yang hebat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar lagi dengan materi yang berbeda. Nah, anak-anak, supaya pembelajaran hari ini lancar, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk kali ini Ustazah Ana akan memberikan pembelajaran dengan materi adalah Quran Hadis. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah bab yang terakhir, yaitu tentang apa? Tentang hadis, tentang kebersihan. Nanti silahkan disimak baik-baik apa yang akan disampaikan Ustazah. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apakah itu? Ini adalah gambar sebuah lingkungan yang ada di perumahan. Bagaimana lingkungan perumahan tersebut? Lingkungan tersebut dalam keadaan bersih dan rapi. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar anak sedang membuang sampah di tempat sampah. Nah, coba perhatikan dari kedua gambar tersebut. Kira-kira bagaimanakah? Nah, dari kedua gambar tersebut ini menunjukkan tentang bagaimana menjaga kebersihan. Nah, agama Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan, karena kebersihan inilah semuanya akan sehat. Nah, kenapa Islam memperhatikan tentang kebersihan? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, anak-anak, kalau kita mengaku orang yang beriman, kalau anak-anak semua adalah anak yang beriman, maka harus bisa menjaga kebersihan, terutama kebersihan badan kita dan kebersihan tempat ibadah kita. Nah, tempat ibadah kita harus bersih dan suci, karena kesucian dari tempat ibadah dan badan kita adalah syarat sahnya sholat. Kalau ketika kita sholat, badan kita kotor ataupun tempat beribadah kita kotor, maka syarat sahnya sholat kita tidak diterima. Makanya anak-anak harus memperhatikan tentang kesucian. Ya. Nah, sekarang Islam memperhatikan tentang kebersihan yang kedua, karena adalah bersih adalah pangkal sehat. Kenapa? Karena sehat adalah merupakan cerminan orang yang menjaga kebersihan. Karena sehat, kalau tubuh kita tiap hari kita bersihkan, kita mandi, kita gosok gigi, kita rutin untuk membersihkan atau keramas, maka badan kita akan terhindar dari penyakit atau kuman. Nah, sehingga badan kita menjadi sehat. Nah, itulah agama Islam sangat-sangat memperhatikan tentang kebersihan. Nah, sekarang mengerti ya. Nah, bagaimana dalilnya tentang kebersihan?
tentang kebersihan di sini ada dua dalilnya, yaitu dalil yang berasal dari hadis Nabi, yaitu perkataannya Nabi, dan dalil yang berasal dari Quran, yaitu firman-Nya Allah. Nah, di sini dalil yang dari hadis Nabi Muhammad SAW ini ada dua dalilnya, hadisnya, yaitu yang pertama bunyinya an-nadzafatu minal iman. Ulang lagi, an-nadzafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, hadis riwayat Ahmad. HR di sini adalah hadis riwayat Ahmad. Sedangkan hadis kebersihan yang kedua adalah berbunyi at-tahuru syatrul iman. Ulang lagi, at-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Siapa yang meriwayatkan? Yaitu HR Muslim atau hadis riwayat Muslim. Bisa nanti dihafalkan ya, hadis tentang kebersihan ada dua. Sekarang dalil yang kedua dari Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 108. Di sini adalah lanjutannya yang berbunyi wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ulang lagi, bunyi hadis, bunyi dalil dari Quran surat At-Taubah 108 berbunyi wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, makanya anak-anak, kalau kalian kepingin disayang Allah, kepingin disukai sama Allah, maka kalian harus menjaga kebersihan. Harus sering-sering mandi, gosok gigi, keramas, potong kuku. Nah, seperti itu. Allah sangat suka sama orang yang bersih. Nah, sekarang bagaimana perilaku hidup bersih di lingkungan? Nah, di lingkungan ini, perilaku bersih di lingkungan ini ada dua lingkungannya. Lingkungan apa saja itu? Yaitu di lingkungan apa ini? Rumah. Nah, perilaku bersih di lingkungan rumah. Apa itu rumah ya? Rumah adalah tempat tinggal kita, tempat di mana kita dapat berlindung dari panas dan hujan, atau tempat di mana kita bisa beristirahat setelah seharian kita beraktivitas atau melakukan kegiatan. Misalnya, kalian seharian penuh mulai pagi sampai siang berada di sekolah. Nah, otomatis kalian akan merasa capek atau lelah. Nah, tempat yang paling enak untuk istirahat adalah rumah. Begitu pula dengan ayah atau bunda kalian yang sedang bekerja seharian penuh dari pagi sampai sore. Tentunya mereka sangat lelah. Nah, untuk itu tempat yang paling baik untuk beristirahat adalah rumah. Nah, dari rumah ini bagian-bagian apa sajakah yang perlu kita jaga kebersihannya? Yang pertama, bagian dari tempat bermain. Nah, biasanya kalian kan suka bermain, mungkin bermainnya di teras, ataupun di ruang tamu, ataupun bisa di kamar. Nah, supaya
bersih dari kuman dan penyakit, maka setelah bermain, maka permainannya dirapikan, ditaruh lagi di tempat bermainnya. Setelah itu, kalian mencuci tangan. Kalau bisa, mainan yang berasal dari plastik itu kalian cuci supaya tidak ada penyakit ataupun kuman. Nah, sekarang selanjutnya, bagian rumah mana lagi yang perlu kita jaga dari kebersihan? Yaitu tempat tidur. Nah, tempat inilah yang paling nyaman, yang paling enak buat kita untuk istirahat. Supaya tidur kita nyenyak, maka tempat tidurnya harus bersih, termasuk bantal, guling, spraynya harus dicuci. Sebelum tidur dan setelah tidur, kalian harus membersihkan atau merapikan tempat tidur dari kotoran. Kemudian, bagian rumah mana lagi yang perlu kita jaga dari kebersihan? Yaitu kamar mandi. Nah, di kamar mandi inilah sarangnya penyakit atau kuman. Karena di kamar mandi ini tempatnya lembab. Ya, tempatnya basah. Di sini banyak sekali kuman dan penyakit yang bisa timbul dari kamar mandi. Maka sebaiknya kamar mandi, khususnya bak mandinya, harus dibersihkan supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk ataupun kotoran yang lainnya. Nah, sekarang lanjut lagi. Bagian rumah mana lagi yang harus kita jaga kebersihannya? Yaitu dapur. Nah, dapur juga merupakan tempat yang biasa untuk kotor-kotoran, karena disinilah bunda kalian memasak. Disinilah tempatnya sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makanan berada di dapur, ataupun alat-alat masak yang sudah digunakan. Maka setiap kali memasak, alat dapurnya harus dicuci. Sampah dari sisa kotoran sayuran atau makanan harus dibuang di tempat sampah. Harus semuanya dielap sampai bersih supaya tidak ada binatang seperti semut ataupun kecoa yang berada di dapur. Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir, bagian rumah mana yang harus dijaga kebersihan? Yaitu halaman rumah. Nah, halaman rumah ini juga merupakan sarang dari penyakit juga. Kalau halamannya kotor, banyak sampah di halaman, juga di situ menjadi sarangnya tikus, menjadi sarangnya kecoa juga. Makanya kotoran yang ada di halaman rumah harus segera dibersihkan supaya lingkungan yang ada di rumah kalian atau lingkungan rumah yang ada di sekitar kita menjadi bersih, terbebas dari penyakit ataupun kuman, sehingga kita menjadi hidup lebih sehat dan nyaman. Begitu ya. Nah, sekarang perilaku hidup bersih di lingkungan mana lagi selain dari rumah? Mana lagi? Yaitu di sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah adalah tempat kita belajar, tempat kita untuk menuntut ilmu. Maka lingkungan sekolah pun harus bersih supaya kita bisa nyaman dalam belajar. Nah, ruangan apa sajakah yang perlu diperhatikan supaya bersih untuk dijaga kebersihannya? Yaitu, apa itu? Ruang kelas. Nah, disinilah, di ruang kelas inilah kalian akan belajar bersama teman-teman, bersama Ustadz Ustadzah.
Kalau ruang kelasnya bersih, di meja tidak ada debu, di lantai juga tidak ada kotoran, kemudian papan tulisnya juga bebas dari sisa-sisa tulisan, maka akan terlihat ruangan kelas itu akan rapi. Kalau ruangan kelasnya rapi dan bersih, kita akan semangat dalam belajar. Kita akan mudah untuk memperoleh penjelasan dari ustadz-ustadzah, sehingga apa yang disampaikan ustadz-ustadzah kalian bisa memahami. Nah, sekarang yang selanjutnya, apalagi ruang sekolah yang harus dijaga kebersihannya, yaitu halaman sekolah. Kenapa kok halaman sekolahnya juga dijaga dari kebersihan? Nah, karena di halaman sekolah inilah kalian akan bermain ketika waktu istirahat. Di sini kalian akan bermain bersama teman. Kalau halaman yang sekolah kotor, kalian kan tidak nyaman dalam bermain. Makanya harus selalu dijaga kebersihannya. Bagaimana menjaganya? Apabila ada sampah, maka harus diambil untuk dibuang di tempat sampah. Ataupun kalian harus selalu membuang sampah di tempat sampah. Selanjutnya, ruangan apa lagi yang harus dijaga kebersihannya dari sekolah? Nah, tidak kalah pentingnya toilet atau WC. Ini kalau WC atau toiletnya bersih, maka kalian juga terhindar dari penyakit atau kuman. Makanya ketika kalian pipis, setelah pipis ataupun setelah pup, maka harus segera disiram yang bersih. Bagaimana bersih itu? Yaitu tidak bau. Ya, disiram bekas pipis atau pupnya dengan air yang banyak supaya tidak berbau. Dan juga kalian harus membersihkan diri kalian supaya kalian terhindar dari najis juga, sehingga tubuh kalian suci dari najis. Begitu anak-anak. Jadi perilaku hidup bersih tadi ada dua, ada di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Gimana anak-anak? Bisa dipahami apa yang Ustazah berikan hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa memahami, mudah-mudahan kalian bisa menjaga kebersihan. Karena orang yang bisa menjaga kebersihan itu akan disayangi, akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.